Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radin Gina dari kelas 11 IPA 2 SMA Arehan Bandar Lampung. Pertama-tama, mari kita ucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Dan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwasannya kita semua telah diberikan kesehatan jasmani maupun rohani olehnya. Shalawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diberikan syafaatnya di hari akhir nanti. Di sini saya akan membacakan atau memaparkan teks ceramah mengenai pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Secara umum, pergaulan bebas adalah perilaku yang telah melewati batas norma yang berlaku. Norma ini bisa meliputi agama, asusila, sosial, dan lainnya. Ada banyak macam pergaulan bebas, seperti penyalahgunaan narkoba, seks bebas, mabuk, sampai kenakalan remaja. Biasanya penyebab dari pergaulan bebas adalah keadaan lingkungan sekitar, seperti di sekolah maupun di rumah. Sedangkan penyebab lainnya tidak bisa mengontrol diri, salah memilih teman, dan kurangi nilai keagamaan. Kini pergaulan bebas sudah menjadi hal yang sangat meresahkan di masyarakat, karena banyaknya dampak negatif dalam pergaulan bebas. Seperti contoh, remaja yang melakukan seks bebas dapat mengakibatkan kehamilan di luar nikah dan dapat meningkatkan resiko penyakit kelamin seperti HIV/AIDS. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Selain itu, remaja yang mencoba mengonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang dapat merusak kesehatan fisik dan mental dalam jangka panjang hingga menyebabkan kematian. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157, dan menghalalkan bagi mereka yang baik dan mengharamkan segala yang buruk. Dalam ayat ini, kita dapat mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan hal-hal yang dapat mendatangkan mudarat. Tidak hanya dalam surat Al-A'raf saja, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195, dan janganlah kamu menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Dan surat An-Nisa ayat 29. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang bagimu. Dari 3 ayat tersebut, dapat kita mengerti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci segala hal yang dapat mendatangkan mudarat bagi kehidupan umatnya. Dalam Al-Quran saja, kita dilarang untuk menyakiti diri sendiri, sedangkan menggunakan narkoba dapat merusak otak manusia. Otak sebagai pusat kendali tubuh. Jika otak rusak, maka secara tidak langsung mempengaruhi kinerja tubuh kita. Untuk itu, kita sebagai umat Islam hendaklah menjauhi narkoba dan meminta perlindungan dari Allah agar senantiasa selalu dilindunginya. Masih banyak lagi dampak-dampak negatif dari pergaulan bebas. Pendidikan terhambat, renggangnya hubungan anak dan keluarga, dan masih banyak lagi. Dengan adanya kejadian tersebut, diwajibkan para orang tua mengawasi anak-anaknya lebih ketat lagi. Ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya pergaulan bebas, seperti memperkuat pendidikan agama, memilih-milih teman, dan membentuk karakter yang positif. Kebanyakan orang salah memilih teman hanya karena ingin terlihat keren, tetapi malah ikut dalam pergaulan bebas, seperti malas sekolah, bolos, berkelahi, ikut tawuran, dan lain-lain. Perlu kita ketahui bahwa semakin dewasa anak, maka harus ditingkatkan lagi pengawasannya. Hal ini demi kebaikan anak-anak dan keluarganya. Pastinya kita tidak ingin anak-anak yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala malah terlibat pergaulan bebas. Oleh karena itu, dalam pertemuan kali ini bertujuan agar kita dan keluarga kita dijauhkan dari dunia pergaulan bebas yang akan merugikan diri sendiri. Perlu adanya bimbingan dan juga pengawasan orang tua untuk mencegah anak kita masuk ke pergaulan tersebut. Sekian ceramah dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kalimat, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.